Pernahkah teman-teman mengalami hal kamera tidak membaca memory card? Padahal memory card sudah kita masukkan. Saksikan di Quality Kamera Jakarta. Halo sahabat lensa, ketemu lagi dan lagi di channel ini. Semoga sampai sekarang pun kita sudah melewati masa-masa di mana kita PPKM, dan sekarang saya berharap semua sudah lebih baik. Oke teman-teman, biar nggak kepanjangan. Pernahkah teman-teman mengalami masalah di bagian kameranya itu, di bagian memory cardnya? Dia memberitahu bahwa kali ini sih sebetulnya nggak rusak ya, karena memang nggak ada memorinya, sekedar buat di intro aja. Pernahkah teman-teman mengalami masalah memory card sudah ada tetapi dia tidak bisa membaca memory cardnya? Terus kadangan pun dia lampunya berkedip-kedip saja tapi tidak bisa menampilkan data-data yang sudah kita foto. Atau kalau tipe-tipe tertentu kayak Canon ya, kayak Canon itu biasanya di sini ada kode error 02 apalagi ya. Intinya itu kamera teman-teman mengalami masalah di memory card. Kita langsung aja ke pertanyaan. Kenapa kamera saya memory cardnya jadi rusak? Kenapa kamera saya ada tulisan error 02? Itu khususnya di Canon. Kenapa kamera saya kalau dimasukin memori tidak mau menyampaikan data-data di memori, bahkan cuman kedip-kedip doang ya, kayak lampu merah gitu, kedip-kedip aja. Dan banyak pertanyaan kenapa. Jadi kita membahas masalah kenapa memory card teman-teman semua bisa rusak. Sebetulnya sih jawabannya sederhana. Paling banyak itu pertama, salah dalam pemilihan memory card. Kedua, karena kecerobohan agan-agan sendiri. Jadi silakan teman-teman pikir, betul nggak? Saya kasih kurang lebih contoh dua ini aja. Yang pertama, kecerobohan salah dalam pemilihan memory card ini buat teman-teman yang sekarang yang masih pakai memory card sejenis adapter seperti ini. Ini jenis memory cardnya ini SD card. Jadi tipe-tipe kamera yang low entry itu biasanya, mirrorless itu biasanya pakai memori yang sejenis SD card. Nah, biasanya teman-teman yang masih pakai memori seperti ini, yang pakai adapter ini, SD to micro SD. Jadi teman-teman colok seperti ini. Buat teman-teman yang masih pakai memori seperti ini, apalagi kondisi kamera teman-teman sekarang masih normal, lebih baik sekarang nggak usah pakai memori seperti ini ya. Belilah memori yang nggak adapteran, jadi langsung bener-bener SD card. Kalau teman-teman juga hobinya foto nggak video, nggak perlulah beli memory card yang sekelas Extreme Pro segala macam. Cukuplah yang kelas 10 pun, tapi walaupun speednya rendah kan teman-teman buat foto, jadi nggaklah terlalu mahal. Jadi buat apa teman-teman maksain beli yang super yang seperti ini, sambungan. Jadi belilah yang biasa aja, kecuali untuk video ya. Jadi pertanyaannya, emang kenapa kan kalau gue pakai beginian, emang kenapa? Jadi ini saya gedein aja deh. Oke. Emang kenapa kalau saya pakai memori seperti ini? Sampai sekarang biasa-biasa aja kok kamera saya. Makanya tadi kalau kamera Agan sampai sekarang ini masih oke, berarti Agan hoki banget. Dan kalau bisa mulai sekarang gantilah ke memori yang seperti itu ya, yang nggak pakai adapter. Kita bahas kenapa nggak boleh pakai memori yang adapter. Pertama, tanpa
teman-teman sadari, biasanya kalau yang sejenis memori begini, begitu kita masukkan ini mikronya ke SD card ini, kalau teman-teman ada alat ukur yang tanpa adapter, ini mungkin ketebalannya berapa. Begitu teman-teman ngukur yang ini ketebalannya sudah bertambah. Jadi dia sedikit lebih kembung. Ya, jadi pasti dia lebih kembung dari ini. Karena apa? Karena dia sistemnya ya kan dia dimasukin seperti ini, otomatis dia lebih tinggi, lebih kembung. Ya. Terus kenapa emang kalau lebih kembung apa hubungannya? Toh saya dorong bisa masuk. Nah, ini yang kita bahas. Ya, buat teman-teman ya. Banyak juga yang sudah bikin YouTube banyak, cuman ini saya bikin biar teman-teman benar-benar paham, benar-benar oh iya ya ternyata begitu. Nah, kurang lebih seperti itulah saya pengennya itu agan-agan itu mesti dikasih alasannya yang lebih masuk di akal. Jadi gini, tanpa teman sadarin ini sedikit lebih kembung dari yang SD card tanpa adapter. Kenapa ini nggak boleh? Jadi gini, ini rumahnya memory card ya, ini rumah memory card yang sejenis SD. Nanti kita bahas lagi memory card yang sejenis CF. Sekarang kita SD dulu biar paham. Di sini ini kaki soket semua, dia di sini kenanya di sini. Ya. Kenanya di sini nih. Nah, kenapa banyak kadangan dia tidak mau ngebaca? Kenapa kadangan fotonya lampunya berkedip-kedip doang tapi tidak mau menyampaikan isi data-data di memory card? Seperti mainboard ini, ternyata dia ini satu patah. Nah, selama dia patah ini tidak konslet ke kanan kiri, biasanya dia belum mengasih kode ke kamera. Biasanya tuh kalau kamera yang sedikit aneh, biasanya tuh dibarengin dengan kode error 02, biasanya kalau di Canon ya. Itu biasanya dia belum patah tapi dia konslet ke kanan atau ke kiri. Nanti di kamera pun kadangan berbeda-beda. Kadangan ada yang agak sedikit aneh lah begitu ya, karena ini shot ke kiri atau ke kanan. Ini kebetulan dia tidak shot, jadi masih kita bisa pakai, tapi pada saat kita jepret dia langsung error. Kenapa? Karena dia memory cardnya nggak connect. Ini bicara di kaki-kakinya si soket ini. Sebetulnya kalau yang memakai memori sejenis SD card ini, yang ditakutkan itu seperti ini. Jadi buat teman-teman, ini rumah SD card, rumah memori. Di pinggir sini yang saya spidolin ini, di pinggir sini, ini kalau saya solder saya buka, itu baru kelihatan sih. Tapi yang punya kamera belum konfirmasi mau ganti atau enggak. Di pinggir sini, di sebelah kiri ini, di sini ada switch. Switchnya kecil, tipis sekali. Dia kurang lebih sondolannya itu sekecil apa ya? Mungkin 2 kali jarum jahit lah, saking tipisnya ya. Jadi posisinya kalau lurus begini, dia ada memory card. Begitu memory cardnya kita cabut, dia akan sedikit miring seperti ini. Nah, buat teman-teman, dengan memory card kembung seperti ini, otomatis kalau kita masukin memorinya ke sini, set gini ya. Ini kita bicara normal dulu ya, cara kerjanya dia. Ini switch yang tadi saya bilang. Kayaknya perlu ini deh, mesti bentar bro. Nih, ini anggap aja switchnya ya, biar nih, biar bro paham nih. Nih, kita anggap beginilah ya. Malah nggak kelihatan coy. Nah, beginilah, saya anggap beginilah ya. Ini anggap aja switchnya ya. Switchnya sih pendek sih, segini sih. Nih, begitu kita cabut, nah seperti ini ya. Nih, seperti ini posisinya sekarang, dia seperti ini. Begitu kita masukin rumah memori yang memori SD. Ini kita bicara cara kerjanya dulu ya. Ini kita anggap pakai memori yang ini deh, yang tanpa sambungan. Dia cara kerjanya seperti ini. Begitu kita masukin set,
Tuh ini aja patah tuh, jadi mesti di ini dulu. Begitu kita masukin SD card ini, set begini, begitu kena switch ini maka akan menjadi ketutup seperti ini, jadi dia rata. Begitu tuh kita cabut, dia akan kembali lagi posisinya seperti ini. Jadi dia kerjanya seperti ini, switchnya ya. Begitu ada memori, set, dia nutup, dia ngasih tahu bahwa memori sudah ada di dalam rumah. Begitu kita cabut, set, dia ngasih tahu bahwa memori udah nggak ada. Jadi kurang lebih cara kerja switch itu seperti itu. Sebetulnya sih sederhana cara kerjanya ya. Nah, dengan teman-teman memakai sejenis memory card yang adapter yang seperti ini, biasanya dia kembungnya ini, dia akan menekan switch ini. Jadi posisinya itu dia tidak kena di sini nih. Ini switch di dalam ya. Ini anggap aja seperti ini nih. Nah, seharusnya dia bekerjanya seperti ini, set, dengan teman-teman menekan dia. Nah, harusnya dia seperti ini kan. Tapi berhubung ini kembung, rumahnya ini kembung, jadi dia menekannya itu terkadang itu ke atas sini nih. Bisa ke atas, bisa ke bawah sini, bisa ke atas sini, bisa ke bawah sini. Jadi tergantung ya, pas apesnya ya switchnya itu set ke atas ini. Nah, ini kalau teman-teman paksa, krek, langsung patah semua. Ini switchnya patah, maka dia akan jadi error ya. Itulah kenapa dia nggak boleh pakai rumah yang adapter. Itu dari switch. Paling banyak sih switch sih. Nah, soket-soketnya itu bisa juga dari rumah kembung ini. Jadi pas masuk ke sini harusnya tuh soket-soket pas di jalur ini. Tapi logikanya sih itu soket tetap ya, tetap di jalur ini sih. Lebih resiko switch yang ini tadi. Lebih resikonya kalau pakai memori yang SD card ya, resiko sekali switch ini jadi rusak, jadi patah bukan rusak. Jadi itulah alasan pertama kenapa agan-agan jangan pakai yang adapter seperti ini. Karena tanpa agan-agan sadari bahwa ini lebih kembung daripada, bukan lebih kembung, ini kembung daripada yang kalau yang seharusnya dia memang tidak kembung. Nah, biasanya kalau teman-teman udah sering pakai yang begini, bahkan yang lebih parah lagi tuh ada yang kembungnya itu parah banget. Biasanya nanti ini rumah memory cardnya ini akan sedikit jadi longgar. Jadi seharusnya yang bagus itu dia ngepas, jadi nggak longgar, ngepas seperti ini yang bagus. Jadi dia nggak, soket-soketnya nanti nggak lari dari kaki-kakinya. Lama kelamaan kalau udah longgar, udah oblak ini rumahnya, nanti soket-soketnya itu bisa posisinya itu saling, yang harusnya yang kiri ini di sini jadi ke sana gitu, karena ini udah longgar. Makanya nggak boleh pakai yang sejenis adapter. Sekarang kita membahas memory card yang jenis yang berbeda, yaitu CF. Biasanya CF ini nih di kamera yang pro ya, kayak ya Canon semua juga ada. Kayak kalau Nikon, kalau Canon itu 5D ke atas lah ya, yang sudah full frame. Tapi 6D pun masih SD sih. Intinya yang pakai memory card sejenis CF ini harus lebih berhati-hati lagi daripada SD. Kenapa? Karena CF ini kaki-kakinya itu banyak sekali dan jaraknya itu sangatlah berdekatan. Biasanya kerusakan CF itu tuh lebih banyak lagi daripada SD ya. Jadi sedikit tips buat teman-teman yang pakai kamera yang sejenis memory cardnya ini berjenis CF. Ya, tips pertama nih ya buat teman-teman ya, compact flash CF. Jadi buat teman-teman yang pakai CF, biasakan memori ini pertama biasakan memory cardnya itu sebelum dipakai. Tapi ini masing-masing orang berbeda-beda ya. Jadi kalau saya melakukan ini jangan dijadikan suatu perdebatan. Jadi terserah teman-teman. Intinya kalau saya pribadi, saya sebelum pakai ini ke kamera, akan saya perhatikan dulu setiap lubangnya. Apalagi kalau teman-teman menyimpan memori ini biasanya langsung taruh di tas tanpa rumahnya memori
Ya biasanya kita tuh kan langsung taruh tas jebret begitu mau pakai langsung. Nah yang langsung seperti itulah yang harus diperiksain dulu nih. Ini bolong-bolong ini sebanyak ini itu teman-teman perhatiin. Biasanya itu tanpa teman-teman lihat, biasanya itu kalau nggak ada rumahnya ini kita taruh sembarangan, biasanya ada pasir atau debu yang masuk ke sini satu apa dua. Begitu teman-teman masukin ke sini, dia itu pasir itu jadi menutupi bolongan ini, jadi dia nendang pin ini. Pin ini jadi mengot alias jadi rusak. Ya itu yang pertama. Jadi teman-teman lihat dulu memory cardnya, CF-nya. Kira-kira ada debu nggak? Kalaupun penasaran beginiin aja nih. Nah biasanya kalau ada debu-debu kayak gitu, dia akan keluar. Ya, baru dilihat oke, aman. Pas masang pun biasanya sih kalau yang sembarangan naruh memori ya, begitu dia sudah masuk di setiap lubang itu terasa kok, dia nggak perlu tapi susah ya, orang kita tuh kadang begitu belum masuk aja udah pakai tenaga Power Ranger kali, set langsung brek, langsung tiba-tiba error aja. Sebetulnya itu masukin CF ini tuh lebih resiko, jadi lebih pelan-pelan aja. Bukan pelan-pelan, maksudnya tuh begitu dia udah mau kena pinnya. Nah ini seperti ini nih. Ini kalau misalnya dia susah seperti ini, buat teman-teman ini sebaiknya jangan dipaksa. Itu pasti di antara banyak pin ini, puluhan pin ini, itu pasti ada pin yang bengkok satu. Begitu kalian paksa satu, maka itu akan jadi dia akan lari ke kiri dan akan ngerusak pin yang lain. Ya minimal 2-3 pin itu biasanya rusak. Ya. Jadi begitu udah nyampe di pinnya, kalau enak posisinya enak, itu kita letak, nah itu aman. Karena apa? Karena dia nggak ada yang ganjel. Tapi kalau udah terasa firasat gue nggak enak nih, itu jangan dipaksa. Ya, lebih baik teman-teman keluarin CF-nya, pakai CF yang lain dulu, cobain lagi pelan-pelan gitu. Biasanya CF Hagan itu ada kotoran di dalam, makanya tadi saya bilang ketok-ketok. Oke, begitu udah oke, udah. Itu yang pertama. Yang kedua, paling banyak terjadi di teman-teman. Biasanya orang-orang PH, orang-orang film ya, biasanya sih. Tapi kalau enggak ya bagus. Biasanya tuh di CF-nya ini nih ada nama. Udah namanya gede, dikasih lakban. Set. Itu satu sih. Besoknya lagi ada lagi lakban ditimpa lagi. Set. Scene keberapa mungkin, apa judul apa. Itu lebih bahaya lagi ya buat teman-teman. Itu kurang lebih nanti dia akan menjadi seperti ini yang kita pembahasan pertama tadi. Kalau teman-teman terlalu banyak nempelin di sini tempelan, dia akan semakin tinggi. Jadi pada saat teman-teman masukin ke rumahnya kamera, maka posisi ini kan relnya sudah diciptain di sini. Dengan agan-agan ngasih judul di sini di memori, otomatis dia akan lari dari rel ini dan akan posisinya ya. Berarti kalau stikernya di bawah sini ya otomatis dia akan naik ke sini dikit dong, ke atas ya. Kalau memang tipe tertentu yang ini ngadepnya ke atas ya berarti dia larinya ke bawah. Nah, bisa teman-teman bayangin nggak? Ini harusnya nggak boleh lari 0,0 sekian, ini harus pas di lubang ini sebanyak ini, harus pas. Dengan teman-teman memberi merek itu judul segala macam, otomatis ini semua itu lari semua dari bolongan ini. Teman-teman paksa jebret, ini semua bengkok. Seperti ini semua bengkok, semuanya bengkok. Ya. Jadi yang kedua itu biasanya paling banyak dikasih, biasanya sih kertas yang putih itu ya, dikasih judul, nanti diisolasi, nanti besoknya lagi judul yang kedua dihajar lagi. Itu tinggi banget itu biasanya, ada yang pakai apa ya, lakban hitam juga ada biasanya buat nandain kalau itu memori dia. Itu lebih bahaya lagi. Oke teman-teman, mungkin ini tips nggak terlalu penting ya, tapi dibilang nggak terlalu penting juga ya, sebab banyak juga yang rusak karena gara-gara kecerobohan seperti yang saya bilang tadi. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang mau komentar bertanya silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab.
Channel ini saya bangun buat teman-teman yang suka fotografi, videografi. Kalau saya bisa tolong, saya tolong. Sekian dan terima kasih.